Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syarafina. Di sini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Analitik 2 dengan dosen pembimbing Muhammad Reza, SPD, MSI. Nah, artikel yang akan saya review tentang polimer battle brush. Artikel ini berjudul Struktur, Fungsi, Perakitan, dan Aplikasi Kopolimer Battle Brush yang dibuat pada tahun 2015. Nah, pada abstrak membahas tentang apa itu polimer sikat botol atau battle brush. Nah, polimer sikat botol ini adalah jenis polimer bercabang atau cangkok dengan rantai samping polimer yang melekat pada tulang punggung linear. Nah, kopolimer ini ternyata mengandung dua jenis rantai samping polimer yang berbeda. Nah, karya terbarunya telah menemukan beberapa sifat dan beberapa fungsi dari kopolimer battle brush ini. Artikel ini mendiskusikan tentang yang pertama adalah perakitan battle brush dalam lelehan dan film tipis curah. Nah, yang kedua, battle brush untuk fotonik dan litografi. Ketiga, battle brush untuk enkapsulasi molekul kecil dan pengiriman dalam larutan. Dan yang terakhir, sikat botol dan rakitan dalam larutan. Nah, artikel ini fokus pada perkembangan terkini di bidang polimer sikat botol dengan menekankan pada aplikasi kopolimer sikat botol. Selanjutnya, pendahuluan. Seperti yang dibahas di abstrak tadi, polimer battle brush ini memiliki satu atau lebih rantai polimer yang berbeda pada setiap unitnya. Nah, kopolimer ini dibuat dengan menempelkan rantai samping polimerik dari dua atau lebih jenis komonomer yang berbeda. Nah, strukturnya seperti pada gambar memiliki tiga struktur. Yang pertama ada kopolimer blok, yang B kopolimer campuran, kopolimer dengan rantai campuran, yang C adalah kopolimer cangkang inti. Nah, aplikasi kopolimer ini termasuk ke nanokarir, dapat difungsikan untuk penghantaran obat, pelapis yang responsif terhadap rangsangan, fotonik, dan pola litografi. Nah, polimer battle brush ini disintesis pertama kali pada tahun 1980-an. Seperti inilah skema dari polimer sikat botol. Nah, yang A adalah skemanya, yang B adalah gambar polimer battle brush pada substrat mika yang diambil dengan mikroskop gaya atom. Nah, yang C adalah gambar dari polimer dengan tingkat polimerisasi tulang punggung dan rantai samping. Nah, yang D adalah contoh dari blok kopolimer. Dalam artikel ini mengulas tentang yang pertama, strategis sintetis populer dalam polimer, di mana kemajuan terbaru yang membuat polimer dan kopolimer battle brush ini lebih dapat diakses secara sintetis. Yang kedua membahas sifat unik dari masing-masing polimer battle brush. Nah, yang ketiga melihat sifat dan perakitan kopolimer battle brush. Yang terakhir fokus pada polimer sikat botol dalam larutan, termasuk polimer sikat botol cangkang inti dan rakitan sikat botol dalam larutan. Yang pertama, kita akan masuk ke sintesis polimer sikat botol. Ada tiga cara sintesis. Yang pertama, grafting foam. Yang kedua, grafting tube. Dan yang ketiga, grafting tube. Nah, grafting foam atau pencakokan dari ini dimulai dari mencangkok tulang punggung terlebih dahulu dan rantai samping. Keuntungannya adalah mendapatkan tulang punggung dari kopolimer yang sangat panjang. Namun mempunyai kelemahan, yaitu proteksi dan deproteksi gugus fungsi yang sering diperlukan, sehingga akan meningkatkan kompleksitas pada sintetiknya. Nah, yang kedua ada pencangkokan melalui atau grafting tube. Pencangkokan ini dimulai dengan persiapan rantai samping polimer reaktif atau makromonomer. Makromonomer yang dipolimerisasi untuk membentuk polimer. Battle brush dan
panjang tulang punggung yang berbeda dapat diperoleh dari memvariasikan konsentrasi relatif makromonomer ini. Nah, dengan cara menambahkan katalis atau inisiator selama polimerisasi. Salah satu katalis yang digunakan untuk memvariasikan tulang punggung dan panjang rantai samping secara sistematis adalah katalis retenium. Nah, keuntungan dari metode ini adalah kesederhanaannya yang dapat dibuat hanya dalam 2 langkah dengan menggunakan polimerisasi terkontrol untuk sintesis makromonomer yang diikuti oleh ROM atau pembukaan cincin. Dapat kita lihat di gambarnya terjadinya pembukaan cincin atau ROM pada polimer yang disintesis. Kelemahannya, makromonomer yang tidak bereaksi akan sulit dihilangkan dan kelemahan dari sintesis ini adalah makromonomer yang tidak bereaksi sulit dihilangkan dari produk akhir dan mencapai derajat polimerisasi. Nah, yang ketiga ada pendekatan sintesis grafting tow yang melibatkan preparasi tulang punggung Butterbrush dan rantai samping secara terpisah. Nah, grafting tow ini akan menempelkan rantai samping ke tulang punggung. Pendekatan ini memiliki beberapa hal yang sama dengan pendekatan grafting tow, seperti reaktivitas yang rendah dengan tambahan komplikasi. Nah, reaksi komplin harus mengatasi tindakan antarsterik dengan rantai samping untuk mencapai kepadatan okulasi yang tinggi. Akibatnya, grafting tow ini menghasilkan polimer dengan kerapatan grafting di bawah 60%, yang dimana kerapatan grafting tow yang biasanya dicapai adalah lebih besar dari 95%. Nah, prosedur pencakokan ini efisien jika mengandalkan thiol eksposi kompling dan memberikan efisiensi pencangkokan lebih dari 88%. Yang kedua adalah sintesis botol dengan rantai homopolimerisida. Homopolimerisida atau homopolimer ini dibentuk dari monomer tunggal yang hanya mengandung 1 unit yang berulang. Di sini kita akan memahami struktur unik dari sikat botol ini. Di gambar yang A, di mana tulang punggung Butterbrush sebagian atau seluruhnya diperpanjang karena interaksi sterik antara rantai samping. Hal ini berlaku pada polimer botol sikat yang terabsorpsi dalam pelarut yang baik akan mengembungkan rantai samping dan tulang punggungnya. Seperti pada gambar yang A, di sini dapat kita lihat rantai samping dan tulang punggung dari polimer ini mengembung. Nah, untuk gambar B telah diteliti oleh Hegeber dan rekan-rekannya saat melakukan simulasi neutron sinar X, menganalisis bahwa spektrum hamburan dari polimer Butterbrush ini mempunyai model rantai yang mirip dengan cacing. Nah, pada gambar yang C, di mana dilakukannya hamburan neutron sudut kecil untuk menunjukkan peregangan tulang punggung melalui perubahan sistematis dalam rasio aspek Butterbrush, di mana polimer ini dari berbentuk bola merenggang hingga berbentuk silinder dengan meningkatkan derajat polimerisasi tulang punggung. Formasi rantai polimer Butterbrush ini akan bervariasi tergantung dengan keadaannya. Bisa dalam keadaan terserap atau menjadi pelarut atau meleleh. Tetapi ketika kerapatan penyambungannya tinggi, rantai samping lebih memanjang daripada polimer linier bebas dari tulang punggung yang sama atau dilambangkan dengan N. Pada gambar yang A adalah campuran dari polimer sikat botol yang mengalami pengeringan autofobik karena dicampur dengan polimer linier. Namun komposisinya tetap sama seperti polimer sikat botol dan memiliki kadar berat molekul yang tinggi. Nah, untuk gambar yang B,
setelah diteliti ternyata metode ini efektif untuk mengarahkan battle brush ke antar muka yang mungkin diinginkan untuk pengaplikasian, seperti mempelajari dinamika rantai samping dan tulang belakang menggunakan resonansi paramagnetic elektron. Nah, yang ketiga ada copolymer battle brush. Nah, seperti yang saya sampaikan di pendahuluan, copolymer ini memiliki sejumlah cara berbeda untuk menyusun copolymer battle brush. Yang pertama ada copolymer battle brush block, yang dimana rantai samping dari battle brush ini menempelkan dua atau lebih jenis rantai samping yang berbeda ke tulang punggung sikat botol. Disusun menjadi blok yang berbeda, mirip dengan copolymer blok linier. Nah, yang kedua ada rantai samping campuran, di mana rantai samping dari sikat botol ini memiliki dua atau lebih rantai samping yang berbeda secara kimiawi yang melekat pada tulang punggung. Nah, pada bagian sikat botol ini, rantai samping campuran termasuk copolymer sikat botol rantai samping disusun secara acak atau bergantian. Nah, yang ketiga ada copolymer cangkang inti, di mana copolymer ini dibuat dengan menempelkan copolymer blok linier sebagai rantai samping, membentuk sikat botol tipe inti kulit. Copolymer ini dapat berbentuk berupa copolymer blok atau cangkang inti. Yang ketiga ada rakitan massal dan film tipis copolymer blok battle brush. Copolymer blok battle brush ini merakit sendiri untuk membentuk domain yang jauh lebih besar. Serangkaian copolymer blok battle brush berbobot molekul tinggi dengan salah satu contohnya dengan berupa polisterina dan poli atau asam laktat. Copolymer blok battle brush ini membentuk domain silinder besar yang berukuran 100-200 nanometer. Ini dapat dilihat pada gambar A, di mana copolymer blok battle brush ini berbentuk silinder. Yang B adalah bentuk copolymer yang berbentuk pipi, di mana copolymer ini dirakit untuk membentuk domain pipi mulai dari ukuran 70-150 nanometer. Domain pipi ini ditemukan di semua sampel, kecuali untuk panjang rantai samping yang pendek atau asimetris. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat perakitan blok dan copolymer battle brush acak melalui segregasi mikrofase. Nah, pada gambar yang A adalah perakitan acak battle brush, yang di atas adalah perakitan acak battle brush. Nah, di bawah adalah blok polimer yang membentuk domain berstruktur nano melalui teknik pembukaan cincin atau room. Nah, yang kedua, di sini ada gambar dari SFM, yaitu copolymer blok battle brush asimetris pada substrat yang tidak dimodifikasi. Yang pada ketiga adalah micrograph temp dari copolymer sikat botol acak yang dirakit sendiri untuk membentuk morfologi pipi dan silinder. Nah, yang kelima ada aplikasi film besar dan tipis dari copolymer sikat botol. Copolymer sikat botol ini merakit dalam jumlah yang besar dan film tipis yang menghasilkan ukuran domain yang lebih besar dengan kinetika perakitan sendiri yang lebih cepat. Ini memberikan peluang untuk penerapan polimer battle brush sebagai kristal fotonik dan untuk pola litografi. Nah, gambar ini berupa kristal fotonik berdasarkan copolymer blok battle brush. Nah, yang dimana yang A ini adalah struktur dan skema polimer sikat botol berbasis poli atau isocyanat. Dapat kita lihat di mana makromonomer ini berubah menjadi brush block copolymer dengan teknik pembukaan cincin atau roll. Nah, yang B adalah contoh kristal fotonik yang terbentuk melalui pencampuran dua ikat yang berbeda copolymer bloknya, termasuk spektrum pemantulan dan pemantulan puncak. Yang di atas ini adalah spektrum pemantulannya, dan yang di bawah adalah grafik pemantulan puncak.
Nah, selanjutnya ada hasil skema dan litografi untuk tahanan negatif berbasis battle brush. Nah, di mana yang A adalah skema untuk penyelarasan vertikal copolymer block battle brush dengan blok energi permukaan rendah. Nah, yang B adalah gambar dari mikroskop AFM dengan mode tab dari pola litografi. Pola litografi ini dari film resistan botol negatif copolymer blok sikat pada dosis paparan. Nah, yang sebelah kiri pada dosis paparan 250, dan yang di sebelah kanan pada dosis paparan 400. Nah, yang keenam ada sikat botol untuk enkapsulasi dan pengiriman dalam larutan. Ada pengembangan polimer battle brush untuk enkapsulasi, pengiriman, pensinyalan, dan deteksi dalam larutan polimer. Sikat botol ini memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan jenis polimer lainnya. Oleh karena itu, polimer ini digunakan dalam larutan sebagai enkapsulasi skala nano dan agen pengiriman obat. Yang pertama, kelebihan dari polimer sikat botol ini yang pertama adalah ukuran dan bentuk polimernya dapat diatur melalui perubahan berat molekul tulang belakang dan rantai samping. Nah, yang kedua, molekul silinder ini menguntungkan untuk meningkatkan retensi dan serapan atau untuk menargetkan sel-sel tertentu pada jaringan. Selanjutnya, pada slide ini merupakan contoh dari sikat botol untuk enkapsulasi dan pengiriman. Nah, yang A ada skema sikat botol inti berongga dan gambar fluoresensi yang menunjukkan penyerapan oleh sel HeLa. Polimer battle brush ini ditandai dengan fluoresensi yang tampak hijau dan inti sel yang tampak berwarna biru. Nah, untuk gambar yang B, digunakannya stem untuk menganalisis copolymer battle brush dengan rantai samping, contohnya PLA dan PA campuran, dan skema untuk perakitan untuk membentuk partikel nano janus melalui pemisahan fase intramolekul. Nah, yang gambar C adalah serangkaian sikat botol yang berfungsi sebagai pembawa nano yang larut dalam air. Skema untuk sikat botol inti cangkang ini dengan pinggiran hidrofilik dan molekul obat yang terikat secara kovalen di inti. Yang ketujuh ada rakitan dalam larutan untuk pengiriman dan modifikasi antarmuka. Nah, pada gambar yang A ini adalah copolymer sikat botol bintang yang berisi obat. Dapat dilihat keadaan copolymer sikat botol ini sebelum dan sesudah degradasi inti yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Dan gambar B di mana sel konvokal yang hidup dari sel kanker ovarium dengan DOX dan polimer bintang yang dimuat cisplatin akhirnya mati dalam keadaan 25 menit setelah dimulainya paparan sinar UV. Selanjutnya, pada gambar di samping adalah copolymer block battle brush yang larut dalam DMF atau dimetilformamida. Nah, dimetilformamida ini adalah pelarut yang dimetilformamida ini adalah larutan yang sering dipakai untuk yang umumnya dipakai untuk pelarut. Nah, akhirnya copolymer ini membentuk misal dalam air dan menggunakan mikroskop AFM dan TEM diperkirakan diameter misal lebih kecil dari biasanya. Ya, dari yang biasanya diamati untuk misal copolymer blok linier. Dan terakhir ada kesimpulan. Nah, polimer battle brush ini telah berkembang pesat yang disebabkan oleh perkembangan teknik dan sintesis polimer untuk menyiapkan copolymer blok sikat botol dan jenis copolymer sikat botol lainnya. Berbagai strategi sintetis polimer dari grafting foam sampai grafting tube untuk memproduksi polimer sikat botol yang terdefinisi dengan baik dalam jumlah yang cukup untuk dipelajari dalam jumlah besar. Nah, pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku fase, kinetika, dan stabilitas misel dan vesikel akan memungkinkan persiapan bahan nano dengan ukuran bentuk dan fungsionalitas yang diinginkan dan akan mengarah pada aplikasi baru polimer battle brush untuk aplikasi biomedis.
Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.